nervus processus communis ya Pak. Jadi di sini Bapak boleh lututnya ditekuk tangannya, Bapak punten ya. Ini lalu selanjutnya saya akan memegang pada bagian siku Bapak. Di sini Bapak relax aja ya Pak ya. Terus setelah itu kita jari telunjuk dan jari tengah kiri saya nanti akan mencari nervus ulnaris di dalam sulcus ulnaris, yaitu lekukan di antara olecranon dan juga epicondylus medialis. Bapak ini nyeri tidak Pak? Nyeri. Setelah itu kita sambil melihat wajah pasien, lalu setelah itu kita lakukan pada tangan yang sebelahnya lagi. Bapak punten ya. Bapak ini udah nyeri tidak? Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus cranius communis extra dan sinistra. Saya akan melakukan pemeriksaan saraf pada lutut Bapak. Punten ya Pak ya, Bapak ini caranya kan udah digulung sampai ke atas paha. Terus setelah itu Bapak udah duduk, santai, relax. Telapak kakinya tidak menyentuh tanah. Lalu selanjutnya kita letakkan jari telunjuk dan juga jari tengah tangan kanan pada pertengahan betis kiri bagian luar pasien sambil pelan-pelan meraba ke atas sambil menemukan tonjolan tulang atau kaput fibula. Setelah itu rabat 1 cm ke arah belakang Pak, relax ya. Setelah itu kita tanyakan pada pasiennya, apa nyeri tidak? Apabila terdapat perbesaran, deskripsikan konsistensi dan apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya kita lakukan pada sisi sebelahnya. Bapak punten ya. Ini nyeri tidak Pak? Bapak di sini kita akan melakukan pemeriksaan nervus tibialis posterior ya Pak ya. Jadi di sini akan melakukan pemeriksaan saraf di pergelangan kaki Bapak. Silakan Bapak santai ya Pak ya, relax. Nanti saya akan meraba nervus tibialis posteriornya di bagian belakang bawah dari malleus medialis dengan menggunakan tangan kanan dan kiri saling menyilang agar dapat membandingkan bagian kanan dan juga kiri. Lakukan dengan tekanan yang ringan pada saraf tersebut dan digulirkan bergantian. Lalu apabila ada perbesaran, kita deskripsikan dari konsistensi juga dan apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Ini nyeri tidak Pak? Tidak. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan nervus facialis. Kita minta pasien untuk memejamkan mata. Bapak boleh dipejamkan matanya. Lalu setelah itu kita melihat apakah terdapat celah pada bagian mata pasien atau tidak saat menutup mata. Kita lihat dari arah depan dan juga arah samping. Bila terdapat celah, kita lakukan pengukuran dengan penggaris. Kemudian kita catat hasilnya. Lalu setelah itu misalnya lagophthalmos plus 3 mm mata kiri atau kanan. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fungsi sensoris dan juga motoris nervus ulna, ros, dan medianus. Posisi pasien, tangannya akan diperiksa diletakkan di atas meja atau paha pasien atau dapat bertumpu pada tangan pemeriksa. Bapak punten tangannya boleh di atas tangan saya. Lalu setelah itu sehingga ujung jarinya itu berada di telapak tangan pemeriksa. Bapak saya akan melakukan tusukan halus dengan menggunakan ujung bolpen ya Pak ya pada tangan Bapak. Setelah saya tusuk, nanti Bapak tunjuk ke tangannya yang Bapak satunya lagi. Jadi saya tusuk, nanti Bapak tunjuk di mana tusukannya. Boleh dipejamkan matanya. Lalu kita lakukan pada tangan yang satunya lagi, Bapak. Bentar. Boleh dipejamkan. Lalu setelah itu, bila pasien tidak dapat menunjuk 2 titik, maka dipastikan pasien mengalami gangguan sensasi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fungsi motorik nervus ulnaris. Tangan kiri pemeriksa memegang jari manis, jari tengah dan juga telunjuk kanan dari pasien. Kemudian telapak tangan pasien menghadap ke bagian atas dengan posisi agak ekstensi. Lalu setelah itu posisikan jari kelingking bebas dan minta pasien melakukan abduksi dan adduksi kelingking dan dari jari-jari yang lain. Bapak boleh tangannya kelingkingnya dijauhkan. Lalu setelah itu saya akan memberikan dorongan. Bapak tahan ya Pak ya. Lalu selanjutnya pada tangan yang satunya lagi Bapak punten. Boleh jauhkan, terus Bapak tahan. Baik, setelah itu dicatat hasilnya. Bila jari kelingking pasien dapat menahan dorongan ibu jari pemeriksa, berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Bila jari kelingking pasien dapat menahan dorongan ibu jari pemeriksa, berarti kekuatan ototnya tergolong sedang. Dan bila jari kelingking pasien tidak dapat mendekat atau menjauh dari jari lainnya, berarti sudah lumpuh. Tangan kanan pemeriksa memegang jari telunjuk sampai kelingking tangan kanan pasien agar telapak tangan pasien menghadap ke bagian atas dan dalam posisi ekstensi. Ibu jari ditegakkan ke atas, Bapak boleh tegakkan tegak lurus. Lalu setelah itu Bapak boleh dipertahankan ya Pak ya posisinya. Nanti saya akan di sini saya akan memberikan dorongan pada Bapak boleh ditahan. Lalu setelah itu satunya lagi Bapak.
Baik, setelah itu kita catat hasilnya. Bila ada gerakan dan tahanan kuat, berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Bila ada gerakan dan tahanan lemah, berarti kekuatan ototnya tergolong sedang. Bila tidak ada gerakan, berarti sudah lumpuh. Selanjutnya pemeriksaan fungsi motorik nervus radialis. Tangan kiri pemeriksa memegang punggung lengan bawah tangan kanan pasien. Punten ya Pak. Lalu setelah itu tangan kiri pemeriksa memegang punggung pasien, diminta menggerakkan pergelangan tangan kanan yang terkepal. Bapak boleh dikepal tangannya. Lalu setelah itu nanti saya akan memberikan dorongan dari bagian belakang punggung tangan Bapak. Boleh ditahan ya Pak ya. Lalu selanjutnya Bapak boleh tangan satunya lagi. Lalu setelah itu kita catat hasilnya. Bila pasien mampu untuk menahan tarikan, berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Bila ada gerakan tapi pasien tidak mampu menahan tarikan, berarti kekuatan ototnya sedang. Lalu apabila tidak ada gerakan, berarti lumpuh. Selanjutnya pemeriksaan fungsi sensorik nervus tibialis posterior. Kaki kanan pasien diletakkan pada paha kiri. Bapak punten kakinya ke paha kiri. Setelah itu tangan kiri pemeriksa menyangga ujung kaki jari pasien. Bapak punten ya. Lalu setelah itu Bapak nanti saya akan menunjukkan titik pada Bapak. Nanti Bapak tunjuk ya Pak ya. Matanya boleh ditutup Bapak. Kaki yang satunya lagi. Matanya boleh ditutup. Setelah itu kita catat hasilnya. Bila ada gerakan dan pasien mampu menahan tekanan, berarti ototnya kuat. Bila ada gerakan tapi pasien tidak mampu menahan tekanan, berarti ototnya sedang. Kalau misalnya tidak ada gerakan, berarti lumpuh. Selanjutnya pemeriksaan fungsi motorik nervus peroneus communis, di mana Bapak keadaannya duduk. Lalu setelah itu Bapak mengangkat ujung jari dengan tumit tetap terletak di lantai. Bapak dinaikin kakinya Pak ya. Kemudian pemeriksa akan menekan dan meminta pasien untuk menahan. Bapak tekan ya. Lalu selanjutnya hasilnya kita catat. Bila ada gerakan dan pasien mampu menahan tekanan pemeriksa, berarti kekuatan ototnya kuat. Kalau misalnya ada gerakan tapi pasien tidak mampu menahan, berarti ototnya sedang. Kalau misalnya tidak ada gerakan, berarti lumpuh. Baik Bapak, alhamdulillah untuk pemeriksaan yang telah selesai. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Assalamualaikum.